Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan praktek pembelajaran PJOK dengan penuh semangat tanpa ada kendala satu apapun. Baik, untuk di pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang salah satu cabang nomor atletik di mana yang akan kita bahas yaitu tentang lompat tinggi. Adapun pengertian dari lompat tinggi itu sendiri yaitu suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan dalam upaya membawa titik berat badan setinggi dan secepat mungkin berjatuh. Dan lompat tinggi ini dilakukan dengan cara melompati tiang atau mistar yang dipasang secara horizontal tanpa bantuan alat apapun. Dan mistar tersebut dipasang dengan tingkat ketinggian tertentu. Namun adapun tujuan dari lompat tinggi itu sendiri adalah mencapai lompatan yang setinggi-tingginya. Dan dalam lompat tinggi ini ada bermacam-macam gaya yang dapat dilakukan. Namun pada umumnya untuk di kalangan tingkat SMA hanya 2 gaya saja yang dipelajari. Adapun macam-macam gaya dalam lompat tinggi tersebut antara lain yang pertama adalah gaya guling perut atau gaya straddle. Gaya straddle digunakan pertama kali oleh Charles Dumas. Untuk melakukan gaya ini atau gaya straddle, posisi badan di atas mistar adalah dengan cara tengkurap. Dan ketika turun segerakan kaki untuk diposisikan lurus ke bawah. Untuk menghasilkan lompatan yang tinggi, otot perut juga diperlukan untuk mengangkat tubuh saat melayang di udara. Maksudnya pada saat gaya ini dilakukan, posisi badan kalian itu menghadap ke bawah. Dan ketika akan mendarat, salah satu kaki yang diangkat itu harus segera cepat turun atau dengan cara berbalik. Sehingga pada saat mendarat di atas matras itu, bagian punggung yang pertama kali menyentuhnya. Kemudian yang kedua adalah lompat tinggi gaya flop. Gaya flop atau dikenal juga dengan Fosbury flop. Mengapa? Karena diciptakan oleh Dick Rickard Fosbury yang berasal dari Amerika Serikat. Sehingga gaya ini disebut dengan gaya Fosbury flop atau gaya flop. Gaya ini merupakan gaya yang cukup sulit. Kenapa? Karena untuk dapat melakukan lompatannya, tubuh harus membelakangi mistar, kemudian melewati mistar dengan memakai punggung. Sehingga gaya ini mirip dengan salto, dengan cara berbalik dan menggunakan punggung sebagai tumpuan ketika melewati mistar. Untuk dapat melakukan lompatan yang setinggi-tingginya atau untuk dapat menghasilkan lompatan yang maksimal, maka seorang pelompat harus mempunyai atau menguasai 4 faktor. Yang pertama, posisi awalan. Yang kedua, tolakan. Yang ketiga, saat melayang. Dan yang keempat, mendarat. Apabila keempat faktor ini salah satu tidak dikuasai, maka tujuan dari lompat tinggi itu tersendiri yaitu menghasilkan lompatan yang setinggi-tingginya atau menghasilkan lompatan yang maksimal itu amat sangat tidak mungkin tercapai. Karena faktor ini merupakan satu kesinambungan yang harus dikuasai. Nah, kita lanjut ke ukuran lapangan lompat tinggi. Nah, berikut ini merupakan ukuran lapangan lompat tinggi termasuk sarana dan prasarana yang diperlukan dalam saat perlombaan atau pada saat kita melakukan lompat tinggi. Yang pertama, arena atau awalan atau runway. Daerah awalan panjangnya tidak terbatas, minimalnya 15 meter. Kemudian daerah tumpuan harus datar dan tingkat kemiringannya kurang lebih 1:100. Yang kedua, tiang lompat harus kuat dan kukuh. Dapat terbuat dari apa saja asal kuat dan kukuh. Jarak kedua tiang tersebut adalah 3,98 sampai 4,2 meter. Yang ketiga, terbuat dari kayu atau metal atau bahan yang lain yang sesuai dengan panjang yang pertama yaitu panjang mistar lompat. Itu berukuran 3,98 sampai dengan 4,02 meter dan berat maksimal mistar adalah 2 kg. Yang kedua atau B, garis tengah mistar antara 2,50 sampai dengan 3 meter.
dengan penampang mistar berbentuk bulat dan permukaannya harus datar dengan ukuran 3 cm kali 15 cm kali 20 cm. Lebar penumpang bilah 4 cm dan panjangnya 6 cm. Yang keempat, tempat pendaratan tidak boleh kurang dari 3 kali 5 meter. Dengan tujuan agar pada saat mendarat itu seorang pelompat akan merasa nyaman dan tidak akan terjatuh. Dan tentunya harus terbuat dari busa matras tersebut dengan ketinggian 60 cm dan di atasnya ditutupi oleh matras yang tebalnya berkisar 10 sampai 20 cm. Adapun gambar lapangan lompat tinggi bisa kalian perhatikan sendiri. Situ lengkap ada ukuran dan bagaimana cara bentuknya. Adapun akar permasalahan yang terjadi pada pembelajaran ini biasanya yang pertama, peserta didik merasa takut pada saat melakukan lompatan ketika menggunakan mistar yang terbuat dari paralon. Yang kedua, peserta didik masih salah dalam menumpu atau menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan ini, yang pertama, mistar paralon diganti dengan seutas karet agar peserta didik tidak merasa takut. Yang kedua, menggunakan beberapa teknik awalan, dimulai dengan awalan 1 langkah atau medium, kemudian 3 langkah easy, dan awalan berlari atau hard. Dan hasil akhir yang diharapkan adalah peserta didik mulai berani dan mau melakukan lompatan sekalipun masih banyak yang gagal. Namun setidaknya ketika menggunakan mistar paralon mereka tidak akan merasa takut. Yang kedua, peserta didik sudah dapat memastikan kaki mana yang terkuat untuk dijadikan tumpuan pada saat melakukan sebuah lompatan. Ya, mungkin itulah pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan lebih jelasnya kita bisa praktekkan secara langsung di lapangan. Kurang lebihnya saya akhiri, mohon maaf apabila banyak salah kata atau masih banyak kekurangan dalam materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.